Halo Sobat Milioner, jumpa lagi dengan saya Erdin Senan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali dengan Anda tentang 3 kebiasaan yang menjadi penghambat kekayaan atau kesuksesan dan rezeki secara umum. Ya, kalau kita bicara tentang rezeki, tentunya di dalamnya ada tentang uang, ya, tentang kekayaan, kesuksesan, ya, kebahagiaan, keselamatan, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan rezeki. Hal ini seringkali kita jumpai, namun banyak orang yang tidak menyadarinya. Banyak orang yang menganggapnya ini hal kecil, hal sepele, padahal itu sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita. Nah, kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan melakukan pembenaran. Ada orang yang mengatakan seperti ini, uang nggak begitu penting, saya toh nggak begitu butuh uang. Atau ada juga yang mengatakan, biar miskin asal bahagia. Nah, orang yang mengatakan uang tidak penting, tidak butuh uang, dan kata-kata lain yang itu sebenarnya hanya pembenaran, yang tidak benar, ya, logikanya seperti ini. Kalau Anda misalkan menyatakan teman Anda gak penting, istri Anda gak penting, atau orang-orang yang ada di sekitar Anda itu tidak penting, mungkinkah mereka mau bersama Anda dalam waktu yang cukup lama? Ya nggak mungkin, karena Anda menganggap mereka tidak penting. Ya mereka tentu menjauh karena dianggap tidak penting. Begitupun dengan uang. Ketika uang kita anggap tidak penting, ya uang itu nggak akan nyaman dengan kita. Tuhan telah mendesain alam itu seperti itu. Itulah sebabnya orang-orang yang melakukan pembenaran seperti itu, ya hidupnya tidak akan pernah mencapai kekayaan yang luar biasa, tidak akan mencapai keberhasilan yang luar biasa, karena menganggap hal itu tidak penting. Kemudian, kalau dikatakan biar miskin asal bahagia, memangnya betul miskin membuat kita bahagia? Nggak mungkin. Nggak ada miskin bikin bahagia. Nggak ada orang miskin yang bahagia. Kalaupun ada, misalkan orang di sekitar kita yang hidupnya secara ekonomi kelihatannya kekurangan, ya tidak berkecukupan gitu ya, atau di bawah standar rata-rata, tapi mereka hidup bahagia gitu ya. Itu bukan kemiskinannya yang membuat bahagia, tapi mereka pandai bersyukur. Dan saya yakin, orang yang pandai bersyukur tidak mungkin hidupnya miskin. Orang yang pandai bersyukur hidupnya pasti berkecukupan. Karena kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya. Kita hanya melihat kasat mata saja. Dan dalam ajaran agama saya dikatakan, kadal fakru ayakuna kufra. Kemiskinan itu seringkali menyebabkan seseorang menjadi kufur, menjadi kafir. Itu. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan menyalahkan. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan kondisi ekonomi, menyalahkan bos perusahaan tempat dia bekerja misalnya, menyalahkan orang di sekitarnya, teman, keluarga, anak, istri, orang tua, bahkan menyalahkan Tuhan. Misalnya orang mengatakan, ya saya seperti ini kan tidak disekolahin oleh orang tua saya dulu. Saya kan latar belakang keluarga bukan dari orang berkecukupan. Atau saya begini karena tidak didukung oleh keluarga, oleh teman-teman saya. Ya, saya sudah bekerja keras, tapi bos saya begini-begini. Nah, apapun disalahkan. Bahkan, ya saya begini kan sudah takdir. Menyalahkan Tuhan di situ. Ketika seseorang melakukan kebiasaan seperti itu, menyalahkan, siapapun dan apapun yang ada di sekitarnya, maka dia tidak akan mau berubah. Tidak akan mau memperbaiki dirinya. Maunya hanya menyalahkan orang lain. Kesenangannya di situ, ya menyalahkan orang lain tanpa menyalahkan diri sendiri, gak mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, ya. Sehingga hidupnya ya begitu-begitu saja, tidak akan mencapai sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan mengeluh. Ada orang, pemerintah dikeluhkan, ekonomi dikeluhkan, kenaikan harga dikeluhkan, sikap anak dan istri dikeluhkan, orang tua dikeluhkan, apapun yang ada di sekitarnya dikeluhkan gitu ya. Bahkan sampai update status di media sosial pun mengeluh, ya isinya keluhan, marah-marah, makian dan sebagainya. Prinsipnya atau konsepnya seperti ini. Ketika seseorang mengeluh, fokusnya pada apa? Tentu mengeluh itu fokus pada sesuatu yang salah ya menurut dirinya. Ketika seseorang fokus pada kesalahan-kesalahan atau pada masalah-masalah yang ada di sekitarnya, maka sebenarnya dia telah menjadi magnet masalah. Yang datang justru masalah-masalah dari mana-mana. Ya. Orang misalkan update status pun ya di media sosial berisi keluhan. Orang-orang yang mendekat kepadanya pun yang memberikan like, memberikan komen, itu orang-orang yang bermasalah juga. Ya. Sehingga energinya menjadi energi masalah di sana.
Tidak mungkin ada orang yang mental juara, mental milioner, mental pemenang mau melike satu keluhan, ya, mau berkomentar tentang keluhan, mau mendukung satu keluhan, nggak mungkin. Mental juara nggak seperti itu. Mental orang kaya, mental milioner, ya, nggak mungkin mau seperti itu. Sehingga orang yang suka mengeluh, ya, yang datang ke sekitarnya, yang tertarik oleh dirinya adalah orang-orang yang bermasalah juga, orang-orang yang mengeluh juga. Dan orang yang suka mengeluh fokusnya pada masalah, bukan pada solusi, sehingga hidupnya tidak menemukan solusi yang tepat. Nah, itu sebabnya, ya, orang yang suka melakukan pembenaran, suka menyalahkan, suka mengeluh, hidupnya tidak akan mengalami perubahan yang luar biasa, tidak akan mencapai kekayaan atau kesuksesan, kebahagiaan yang luar biasa, ya, yang mengagumkan, karena fokusnya pada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencapai kekayaan, mencapai kesuksesan yang luar biasa, kita mulai hindari 3 kebiasaan tadi. Kebiasaan menyalahkan, kebiasaan melakukan pembenaran, kebiasaan mengeluh. Saya sudah melakukan hal ini. Dulu, saya juga sama. Sebelum saya mengetahui konsep ini, saya pun orang yang suka mengeluh. Banyak hal saya keluhkan. Di pekerjaan saya juga pernah mengeluh. Dan kebiasaan-kebiasaan itu tidak membuat saya menjadi lebih baik. Tapi ketika saya mendapatkan ilmu ini dari mentor saya, dari guru saya, akhirnya saya mengubah kebiasaan itu, menghindari kebiasaan menyalahkan, menghindari kebiasaan melakukan pembenaran, dan menghindari kebiasaan mengeluh. Kehidupan saya berubah menjadi lebih baik. Mindsetnya berubah, ya, tentang uang, tentang kekayaan. Nah, akhirnya tidak merasakan lagi adanya kesulitan tentang uang, ya, beban berat, ya, tentang finansial. Nggak ada, ringan saja kehidupan ini. Ya, karena saya yakin segala sesuatunya sudah diatur, dan saya yakin, saya percaya bahwa saya diturunkan ke dunia ini ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Ya. Kita tahu kan ketika proses pembuahan dari jutaan sel sperma, kita jadi pemenang sehingga kita terlahir ke dunia. Ya, dari situ sebenarnya kita sudah ditakdirkan menjadi pemenang, menjadi orang sukses. Kenapa kok ketika terlahir ke dunia kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, bahkan banyak orang yang susah dalam hidupnya? Ya, karena kebiasaannya, karena pola pikirnya, karena perilakunya. Maka pesan saya, selain menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi penghambat kesuksesan dan kekayaan kita, mulai sekarang kita yuk berupaya untuk memiliki sikap seorang milioner, tindakan seorang milioner, pola pikir seorang milioner, ya. Karena sekarang era Anda jadi milioner. Baik, sekian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Senang bisa berbagi.